Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جميع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami, orang tua kami yang kami muliakan. Marilah sama-sama kita mengawali khutbah pada hari yang berbahagia ini. Tentunya kita menyampaikan segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta nikmat-Nya kepada kita sekalian. Selanjutnya selawat dan salam mari sama-sama pula kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Al-Quran. Tentunya nikmat dengan sebab bangkitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang mengajarkan kepada kita Al-Quran, yang mengajarkan kepada kita iman dan Islam. Hingga pada hari yang berbahagia ini dan seterusnya, kita masih di dalam nikmat iman dan Islam itu merupakan hasil perjuangan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibantu oleh keluarga dan sahabatnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya Allah. Apa itu? Dengan Islam dan iman serta dengan Al-Quran. Wa bizalika falyafrahu. Dengan demikian itu kalian bergembira. Dengan Al-Quran dan dengan Islam serta iman yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bergembira. Huwa khairum min ma yajma'un. Itu merupakan yang terbaik, lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan selama ini. Kita sudah mengumpulkan banyak uang, banyak harta, pangkat, jabatan, dan kedudukan. Dan apapun yang sudah kita tabung, semuanya itu lebih baik nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman dan nikmat Al-Quran. Tentunya nikmat datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya muslimin yang berbahagia,
ketika ada orang-orang yang memperolok-olokkan Al-Quran, ketika ada orang yang mengingkari akan Al-Quran itu, kita wajib membelanya. Kita wajib mempertahankan akan Al-Quran itu daripada hinaan orang, olok-olokan orang, dan ingkarinya orang. Bahkan kita tidak boleh berteman dengan orang-orang yang seperti itu. Lalu timbul satu pertanyaan, apakah kita boleh berkawan dengan orang Yahudi? Kita boleh berkawan dengan orang Nasrani? Bahkan kita boleh berkawan dengan orang-orang munafik? Jawabannya dua. Yang pertama, kita boleh berkawan dengan orang Yahudi, Nasrani, dan orang munafik apabila kita mampu mewarnai pikiran-pikirannya. Apabila kita mampu menolak pikiran-pikiran yang ada padanya. Sehingga diskusi itu kita lebih mendominasi daripada mereka. Kita boleh berteman dengan dia dengan catatan kita akan menarik dia ke dalam pemikiran kita. Namun sebaliknya, bila mana kita berteman dengan ketiga orang itu, mereka telah mewarnai kita. Mereka lebih mendominasi dalam setiap segmen dalam pembicaraan itu. Kita dikalahkan oleh pemikirannya dia. Kita wajib menghindari. Tidak boleh berteman dengan orang seperti itu. Takut-takut kita mengakui akan pikiran yang ada pada orang Yahudi, Nasrani, dan orang munafik. Allah berfirman dalam Al-Quran yang sudah khatib bacakan tadi, di surah An-Nisa ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Allah sudah menurunkan ketentuan di dalam kitabnya Allah. Allah sudah menentukan aturan dalam Al-Quran. Apa aturan itu? An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Bahwa apabila kamu mendengar akan ayat Allah, ada orang yang mengingkarinya. Ada orang yang memperolok-olokkan dengannya. Fala taq'udu mahum, maka jangan kamu duduk bersama mereka. Di dalam satu forum misalnya, dalam satu ruangan misalnya, ada orang yang sedang membaca Al-Quran dan menerjemahkan serta mentafsirkannya. Di antara kita ada orang yang mengingkari itu. Ada orang yang memperolok-olokkan itu daripada orang munafik. Maka jangan duduk bersama mereka. Hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Kecuali mereka merubah pembicaraan kepada pembicaraan yang lain. Ketika ada kelompok itu mereka bicara masalah pertanian misalnya. Masalah peternakan, masalah perkebunan, masalah pembangunan. Silakan kita bergabung dengan mereka. Kita berteman dengan mereka, silakan. Tapi kalau wilayahnya sudah memperolok-olokkan Al-Quran dan mengingkarinya, fala taq'udu mahum, jangan duduk bersama mereka. Innakum idam misluhum. Kenapa? Tiba-tiba kamu sama seperti mereka. Kalau kita duduk, kalau kita berteman dengan orang munafik, dengan orang Yahudi dan Nasara, di mana kerjanya mengolok-olokkan Al-Quran dan mengingkarinya,
kita dianggap sama dengan mereka. Kita juga berdosa sama dengan mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang munafik dan orang-orang kafir sama di dalam neraka jahanam. Sebagaimana di dunia mereka berkumpul, mereka seia sekata dalam menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Islamfobia misalnya. Mereka sepakat untuk menghancurkan akan Islam dan kaum muslimin. Nanti pada hari kiamat mereka sepakat Allah kumpulkan dalam neraka jahanam. Maka hati-hati muslim sekalian di dalam berteman. Timbul satu pertanyaan. Orang Yahudi sudah jelas. Orang Nasrani sudah jelas. Sekarang siapa orang munafik yang wajib kita hindari? Allah berfirman di ayat 141 An-Nisa. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathum minallah qalu alam nakum ma'akum. Orang munafik itu adalah orang yang kerjanya menunggu-nunggu apa yang terjadi di atas kaum muslimin. Hari-harinya dia menunggu berita baru. Apa yang terjadi dengan kaum muslimin? Fa in kana bikum fathum minallah. Andai kata kaum muslimin itu mendapat kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah menang perang kalau dahulu, menang politik, menang di bidang ekonomi, sosial, budaya dan kemenangan-kemenangan yang lain. Kalau mereka berkata, alam nakum ma'akum. Bukankah kami bersamamu? Orang munafik mendekati orang muslimin ketika kaum muslimin menang. Mereka mengatakan kami bersama kalian. Namun, wa in kana lil kafirina nasibun. Andai kata orang kafir mendapat bahagian, mendapat kemenangan dengan berbagai macam kemenangan. Lalu mereka berkata orang munafik ini, alam nastakhwid alaikum wa namna'akum minal mu'minin. Bukankah kami ikut berperang bersamamu? Bukankah kami ikut berjuang bersamamu? Dan kami cegah kamu daripada kaum mukminin. Berbagai macam cara kami bantu kalian sehingga kalian bisa menang. Ketika orang Islam menang, dia mengatakan bantu orang Islam. Ketika orang kafir menang, dia mengatakan dia bantu bersama dengan orang kafir. Namun apa kata Allah? Fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Allah akan menghukumkan di antaramu dan mereka nanti pada hari kiamat. Orang muslimin masuk surga, orang-orang munafik Allah tempatkan di dalam neraka. Makanya Allah juga berfirman di surah Al-Baqarah. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Innama nahnu mustahdiun. Apabila orang munafik itu bertemu dengan orang-orang beriman, mereka berkata, amanna, kami beriman, kami bersamamu. Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka kembali bertemu dengan pembesar-pembesar mereka, mereka berkata, inna ma'akum, kami masih bersamamu. Innama nahnu mustahdiun, hanyalah kami ke sana untuk memperolok-olok saja. Itu adalah orang munafik. Maka apa kata Allah? Walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila.
Allah sedikit pun tidak pernah memberi satu jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang muslimin. Kita punya prinsip hidup. Kita punya satu keyakinan hidup muslimin. Apa itu? Ish kariman mut syahidan. Orang Islam hidup mulia, mati syahid. Ketika kita menang perang, ketika kita menang politik, menang ekonomi, menang yang lainnya, kita mulia, bangga memang. Tapi ketika kita mati syahid, bidadari yang cantik sudah Allah persiapkan untuk menjemput para syuhada muslimin. Hidup mulia, mati syahid. Bagaimana dengan mereka? Hidup mulia memang, bangga. Mereka bereforia. Mati konyol. Itu yang membedakan kaum muslimin dengan orang-orang yang tidak muslim. Siapa lagi orang munafik itu? Innal munafiqina yukhadi'uhum. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu adalah orang yang selalu menginginkan untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Adhara ma abatanu. Mereka menzahirkan sebalik apa yang mereka sembunyikan. Itu orang munafik. Hari-harinya menipu Allah, menipu kaum muslimin. Ingat, wa huwa khadi'uhum, Allah menipu mereka. Orang munafik itu orang-orang yang berbuat makar. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar. Allah juga berbuat makar. Ingat, makar Allah lebih dahsyat daripada makar mereka. Sekarang kita saksikan. Satu-satu Allah munculkan ke permukaan. Orang munafik itu berada di setiap instansi pemerintahan misalnya. Apa yang mereka lakukan selama ini? Menipu Allah, menipu kaum muslimin. Namun satu-satu Allah ungkapkan ke permukaan. Kasus pembunuhan lah, kasus narkoba lah. Kita tangkap anak-anak kecil yang bawa narkoba 1 on, setengah on, berkilogram. Mereka pelakunya, orang-orang munafik itu. Allah ungkapkan ke permukaan. Mereka menipu Allah, namun Allah pun menipu mereka. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang munafik ketika mendirikan salat bersama orang muslimin, salat sambil bermalas-malasan. Salatnya hanya sedikit saja karena malas. Kenapa dia mesti salat? Yura'unan nasa, karena mereka menampakkan kepada manusia. Orang munafik salatnya hanya satu tujuannya, agar orang-orang melihat penampilannya salat. Itu maka Nabi mengatakan dalam satu hadis, laisa salatun asqalu 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya. Tidak ada satu salat yang sangat berat dilakukan oleh orang-orang munafik kecuali salat isya dan subuh berjamaah. Mereka enggak mampu melakukan itu. Ketika Nabi mengatakan hadis ini, waktu isya sudah mulai gelap. Orang sholat tidak ada orang yang menontonnya, tidak ada orang yang melihatnya, apalagi subuh. Karena tidak bisa memperlihatkan ibadahnya kepada orang lain, maka orang munafik tidak mampu melakukan itu. Yura'unan nas. Namun apa kata Nabi lanjut daripada hadis itu? Lau ya'lamun nasu ma fihi ma la'atahuma walau habwan.
andai kata manusia tahu apa yang ada dalam sholat isya dan subuh berjamaah, orang-orang akan datang ke masjid walau merangkak-rangkak, walau dengan kursi roda, walau betapa akan datang ke masjid. Begitu besarnya pahala isya dan subuh berjamaah. Muslimin sekalian, jangankan subuh. Apa kata Nabi? Rakatail fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Hanya 2 rakaat kita sholat sunat fajar, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan ketika orang kehilangan motor, akan menangis. Apalagi hilangnya mobil, menangis. Hilang harta benda, menangis. Coba bayangkan, ketika kita tadi subuh tidak sholat fajar, hilangnya bukan mobil, bukan motor, bukan uang, tapi dunia dan seisinya. Tapi dengan gampang orang-orang meninggalkan itu. Orang munafik tak mampu melakukannya, muslimin sekalian. Wala yazkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, kecuali hanya sedikit. Siapa lagi? Mudabdabina baina zalik. Orang munafik itu adalah orang yang ragu di antara iman dan Islam. La ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka tidak kepada Islam dan mereka juga tidak kepada orang mukmin. Itu orang munafik. Orang-orang yang ragu, muslimin sekalian. Makanya Allah mengatakan kepadanya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu Allah tempatkan dalam neraka yang paling rendah. Karnuha, keraknya neraka. Ada 7 tingkat neraka itu. Yang paling bawah neraka yang paling dahsyat, kesitulah Allah tempatkan orang-orang munafik. Muslimin sekalian. Namun, kalaulah kita terjebak dalam kemunafikan, Allah memberikan solusi kepada kita. Apa solusinya? An-Nisa 146. Illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa khlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yutillahul mu'minina ajran 'azima. Kecuali orang-orang yang mau bertobat. Dulunya kita pembohong, sekarang kita tidak bohong lagi. Dulunya kita khianat, menjadi orang-orang yang amanah. Dulunya kita menyembunyikan sesuatu, menjadi orang yang terang benderang pada sesuatu itu. Dulunya kita orang bebal, orang bodoh, menjadi orang yang cerdas. Itu taubat daripada kemunafikan. Waslahu, lalu berbuat baik dengan berbagai macam kebaikan. Ketika berbicara kebaikan, muslimin sekalian, hatta membuang duri di jalan itu kebaikan. Kita banyak berpikir kadang mewakafkan tanah ke masjid, ke pesantren, ke dayah, ke manasah. Jarang-jarang orang berpikir kita bisa mewakafkan tanah ke jalan umum. Di mana pada jalan yang sempit itu dengan kita wakafkan tanah, bisa masuk mobil pemadam, memadam rumah-rumah yang terbakar. Bisa masuk mobil ambulan karena ada orang sakit di lorong-lorong sempit. Bisa kita bawa jenazah dan sebagainya. Wakaf harta tanah ke jalan itu pahalanya tidak kalah dengan kita wakafkan ke masjid ataupun ke tempat-tempat yang lain. Membuang di jalan itu ibadah. Bersih. An-nadhafatu minal iman.
kebersihan bahagian daripada iman. Kita di sini muslimin sekalian berani membangun masjid dengan harga yang mahal, membangun tempat wudhu dengan harga miliaran, tapi jarang kita berpikir untuk merawat tempat itu. Kenapa sekarang di Aceh tempat buang air besar kecil di masjid dengan di SPBU, orang lebih memilih SPBU? Jawabannya kenapa? Di SPBU lebih bersih ketimbang dengan di masjid. Kenapa bersih? Karena mereka digaji di sana. Mereka digaji di sana. Apalagi di mall, mereka digaji di sana untuk bersih. Kenapa kita para panitia mesti memikirkan bahwa gaji cleaning service itu kita padai hari ini sesuai dengan UMR sehingga bersih. Ketika bersihnya tempat waduk, tempat buang air besar kecil, orang-orang pun akan bersedekah banyak muslimin sekalian. Maka gaji mereka yang cukup. Makanya apa kata pejabat kita? Kalau ada sampah, lihat, ambil, buang. Satu hari, tahun 92, ketika saya masih muda dulu, pernah rame-rame pergi ke Padang, Pak. Ke kota Padang, dengan mobil pelangi waktu itu. Ini saya sendiri bukan orang lain. Saya makan rambutan, lalu saya buang kulit ke bawah mobil. Rupanya ada yang kejar di belakang, Pak. Dikejar oleh polisi. Dikejar, lalu berhenti sang sopir. Tanya, dari mana kalian? Kita jawab, dari Aceh. Oh, dari Aceh. Silakan berangkat. Cukup malah itu. Oh, dari Aceh, silakan berangkat. Di kita dianggap kotor. Jangan marah kepada orang. Tapi mari kita evaluasi apa yang kerjaan kita hari ini. Pasar-pasar pada tidak bersih, mari kita bersihkan untuk kita, untuk anak-anak kita, muslimin sekalian. Bersih itu adalah bahagian daripada iman dan amal soleh. Wa'tasamu billah, dan berpegang teguh dengan Allah, dengan agama Allah. Wakhlasu dinahum, kita ikhlaskan akan agama kita kepada Allah. Faulaika mal mu'minin, maka mereka itu dikumpulkan bersama orang-orang beriman. Wasaufa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, kelak Allah akan memberikan kepada orang mukmin itu pahala yang besar. Maka kemunafikan yang ada pada kita, mari kita hilangkan dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang yang baik. Minimal kita dapat dibanggakan oleh istri kita sendiri. Kita dapat dibanggakan oleh anak kita sendiri. Kita dapat dibanggakan oleh menantu kita sendiri sebelum orang-orang akan membanggakan kita, muslimin sekalian. Demikianlah, semoga bermanfaat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah,
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana surif 'anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.